Nah, baking lovers, pagi ini kita mengunjungi satu pabrik pengasapan ikan ya. Pengasapan ikan ini ikannya memang import ya, salmon, tapi pengasapan basah namanya ya. Ada salmon, kemudian ada ikan marlin, ada ikan tuna, bahkan ada ikan gindara. Ini sekarang kita ada di pabriknya Prasetya Agung Cahaya Utama di Pulau Bali, tepatnya di Tabanan. Dan di sini kami diundang untuk melihat bagaimana cara proses filletingnya, pengasapannya sampai packagingnya. Ya, kita masuk ke dalam. Yuk. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pabrik, di sini kita akan di briefing dulu semua karena di sini ada aturannya, kebersihannya. Tadi saya masuk ke sini sama sekali tidak berbau ikan. Ya, ini pusatnya di Tabanan. Jadi bersih sekali. Nah, ini kita mau masuk ke pabriknya juga perlu briefing. Cuman nanti juga ada ganti ya, harus bajunya khusus ya kan. Ini proses pengolahan limbah. Seluruh limbah cair yang dari pabrik, yang dia pakai bersih-bersih, cuci ikan segala macam, semua akan masuk di sini. Masuk sini. Nah, di sini akan diolah secara biologis dengan alami. Kita pakai bakteri, ada aerob, anaerob. Nah, setelah prosesnya cukup semuanya secara natural, dia akan keluar, airnya masuk di sana. Yang itu ya, yang keluar itu ya. Di box, di kotak itu. Di sana ada ikannya. Oh. Jadi untuk mendata kalau ini masih benar-benar sudah clear. Betul. Setelah itu keluar, buah, itu airnya bersih. Airnya bersih. Kan ini dipakai pengairan untuk ke sawah. Oh, gitu ya. Yang ini ya. Ya. Ini kan air. Oh, air iya dari luar ya. Dari luar, coba. Ya. Dari kita masuk dalam. Gitu. Oh, gitu. Jadi ini berapa hari, Pak? Kalau proses bakteri itu kan ya lama ya. Jadi kira-kira dia sekitar 3 kali 24 jam ngendap sini. Oh gitu, hanya 3 hari ya, 3 hari. Alat smoke yang kita sebut dengan smoke generator. Oke. Ya, jadi proses pembuatan asapnya itu ada di sini. Nanti dari sini baru akan ditransfer masuk ke dalam. Jadi di dalam bersih. Oh, ini asapnya dibikin di sini asapnya ya. Dibikin baru di sini, masuk nanti ke dalam. baru masuk ke dalam. Oh. Nah, Jadi, di sini tempat bikin asapnya ya di sini. Terus nanti ditarik dia ke dalam. Kalau ikan baru datang dia taruh di sini. Ya, ini ikan yang masih mentah ya. Sebelum di fillet, di apa masih gelondongan lah, frozen lah ya. Masuk sini. Nah, ini proses tempat untuk ikan tuna ya, filenya semuanya di sini. Tapi karena ikan lagi sulit ya, jadi tidak ada pembuatan untuk ikan tuna ya. Nanti kita lihat lainnya. Jadi kalau satu ini berapa? keranjang ini masuk di sini, ya. baru kita ya. Dan di atas itu tempat gudang, karton, plastik segala macam. Di atas. Ya, di atas. Jadi tidak nyampur sama kita. Betul. Kalau kita butuh baru dia akan diturunin. Betul. Ini ruang anteroom. Anteroom itu apa? Anteroom. Jadi dari luar tidak direct masuk ke cold storage, tapi di sini dulu. Karena ini sudah lumayan cukup dingin. Dingin ini. Karena dinginnya yang keluar dari cold storage apa itu akan ketampung di sini juga. Ya, jadi ini ada ABF. ABF itu apa? Untuk blast freezer. Oh ya, di blast ya. Ya, kalau mau pembekuannya di main blast. Ya, kemudian ini sama dengan cold storage itu juga. Jadi berarti minus berapa derajat nih ya? Ini hampir bisa 40 ya? Wih, minus 40. Ya. Minus 40 ya. Ini adalah ruangan mendukung daripada semua prosesnya. Jadi suhu ikan harus tetap terkontrol. Yang bagus berapa sih suhunya yang buat ikan selama untuk proses mau disimpan gitu?
Kalau untuk chill itu 0 0 derajat. 0 derajat. Untuk simpan ya. Untuk simpan untuk chill. Chilled ya. Tapi itu kan jangka waktu terbatas. Kalau simpan waktu lama ya frozen. Frozen. Berarti kayak tadi minus 40 itu ya. Minus 40. Tapi kalau udah di pasaran selama ini freezer kan itu hanya sekitar minus 15, 20. Minus 18. 18 ya. Kecil nggak apa-apa ya, tapi ada lifetime-nya kalau itu dong. Gini, teorinya menyatakan minus 18. Itu minus 18 itu adalah di suhu ikan yang paling dalam core temperatur. Ya, ya. Nah, tetapi sekarang freezer itu buka tutup. Betul. Ini itu naik anjlok suhunya. Sebenarnya nanti akibatnya suhu dalam akan berubah. Nah, kita di pabrik nggak bisa begitu. Ya. Jadi kita minus 40, berubah-berubahnya paling juga berapa derajat, maksimum 5 derajat selesai. Tapi itu belum berpengaruh apa-apa juga. Jadi baking lovers nggak semudah orang bilang, oh ini cuma diasap doang dibungkus. No, ya. Tidak begitu, tidak semudah. Memang praktis bikinnya, tetapi di sini dia membutuhkan setiap bagian itu punya ilmu. Dan ilmu itu harus diterapkan, ya. Kayak suhunya tadi Pak Haryanto tadi juga menjelaskan tentang kebersihannya, bentuk slice-nya sampai tulang kemana, sampai pembuangan limbahnya. Nah itu, ya. Jadi itu memang tidak main-main, nggak seperti balik tangan aja. Oh ini cuma asap bungkus, oh enggak, ya. Dan ini memang khusus kualitinya nomor 1 dia jaga, apalagi dari jenis ikannya. Tadi saya dengar dia ambil ikannya yang besar sehingga fatnya tinggi, sehingga omega 3-nya tinggi ya. Nah itu yang lebih manfaat. Jadi bukan dari besar dari negara mana katanya, bukan ya, tapi dari besar ikannya. Gitu. Yang penting dari udara dingin ya. Gitu. Inilah akhir daripada perjalanan kita. Tadi udah lihat ke dalam pabriknya, packagingnya, frozennya, filenya, demikian kebersihannya untuk kita masuk. Lengkap dan sangat hygiene sekali dari PT Prasetya Agung Cahaya Utama yang ada di Tabanan. Nanti kita akan lihat bagaimana ini proses satu-satunya pabrik terbesar yang ada di Indonesia dan tempatnya ada di Bali. Dimana kalau di luar negeri memang ada ya, tapi ini Indonesia memang ikan salmonnya impor. Tapi kita sini ada marlin, ada tuna, ada gindara. Lengkap sekali. Dan nanti bagi baking lovers yang mau beli, Anda bisa beli di supermarket. Nanti lihat caption di bawah ini. Ya, oke, bye-bye.